kita akan membahas tentang gerbang logika kombinasi dan tentunya kita akan membahas bagaimana caranya membuat tabel kebenaran ketika kita sudah menemukan rangkaian logika dari suatu persamaan. Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bagaimana sih caranya kita membuat rangkaian logika dari AND, OR, dan NOT. Nah, untuk kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Untuk gerbang logika, saya rasa teman-teman sudah tahu bahwa gerbang logika itu adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran, yang dimana rangkaian logika sendiri itu adalah kumpulan dari beberapa buah atau jenis gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar itu ada AND, OR, dan NOT. Kemudian ketika kita sudah membuat yang namanya rangkaian logika dasar atau sebuah rangkaian logika lah, selanjutnya kita buat tabel kebenaran, yang dimana tabel kebenaran ini adalah sebuah tabel yang digunakan untuk proses analisis nilai kebenarannya. Nah, kemudian minggu lalu yang kita bahas NOT, AND, dan OR, dan sekarang kita akan bahas tentang NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Untuk gerbang NOR sendiri ini merupakan gabungan antara gerbang OR dan gerbang NOT. Saya rasa teman-teman kita sudah bahas kemarin tentang gerbang OR. Nah, untuk yang NOR itu gabungan dari OR dan NOT, gabungan keduanya. Outputnya apa? Outputnya adalah kebalikan dari gerbang OR. Kebalikan dari gerbang OR itu adalah gerbang NOR. Nah, jika keadaan satu atau lebih inputnya memiliki logika 1, maka outputnya merupakan keadaan kebalikan dari level logika inputan, yakni memberikan keadaan level logika 0 pada outputnya. Contohnya bagaimana? Jika A-nya 1, berarti B-nya 0. Itu untuk yang NOR. Nah, selanjutnya simbolnya seperti ini. Bisa seperti ini, bisa juga berikan seperti ini. Nah, untuk persamaannya ini kita berikan Y sama dengan NOT dari A plus B. Ini untuk output OR kemarin itu, jika ada yang bernilai 1 di salah satu inputannya, berarti outputnya 1. Jika input A 0, input B-nya itu 0, berarti output dari OR itu 0. Nah, kalau untuk NOR, itu kebalikannya. Kebalikan dari OR. Jadi, input A, input B 0, berarti outputnya 1. Input 0 A, input B 1, berarti outputnya 0. Nah, untuk inputan A-nya 1, input B-nya 0, berarti outputnya 0. Dan jika inputannya A1, B1, berarti outputnya 0. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian, ada yang namanya gerbang NAND. Gerbang NAND ini merupakan gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Outputnya merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang AND. Kita lihat untuk persamaan. Untuk simbolnya dulu, seperti ini simbolnya. Kemudian untuk persamaannya, Y sama dengan NOT dari A kali B. Untuk output AND itu, jika ada yang bernilai 0, berarti hasilnya 0. Jika input A dan B-nya 1, berarti hasilnya 1. Kalau untuk NAND itu kebalikan dari output N. Kalau output N-nya 0, berarti di NAND itu 1. Dan kalau di output N itu 1, berarti di NAND itu 0. Seperti ini. Jelas ya, cukup jelas ya. Nah, kalau untuk gerbang XOR ini
artinya eksklusif OR, di mana gerbang XOR ini merupakan gerbang logika yang memberikan keadaan level logika 1 atau tinggi pada outputnya, jika dan hanya jika salah satu dari inputnya berlogika 1. Kita lihat simbolnya dulu, kemudian persamaannya. Persamaan logikanya Y sama dengan A OR B, X OR B. Sama saja dengan ketika diubah menjadi aljabar boolean, ini persamanya seperti ini. Y sama dengan A kali not B plus not A dikali B. Untuk tabel kebenarannya, jika input A 0, input B 0, berarti hasilnya 0. Jika input A 0, input B 1, hasilnya 1. Input A 1, input B 0, hasilnya 1. Ini untuk yang gerbang OR. Bagaimana jika gerbang XOR? Nah, jika inputannya 0, inputan A 0, inputan B-nya 0, berarti hasilnya 0. Jika inputan A 0, inputan B 1, hasilnya 1. Inputan A 1, inputan B 0, hasilnya 1. Kemudian untuk inputan 1 di bagian A, input B 1, berarti hasilnya 0. Itu untuk yang XOR, eksklusif OR. Kalau gerbang XNOR ini, dia kependekan dari eksklusif NOR, di mana gerbang logika yang memberikan outputnya komplement atau kebalikan dari XOR, yaitu memberikan keadaan level logika 1 tinggi pada outputnya jika dan hanya jika keadaan keduanya inputannya berlogika sama. Ini kebalikan dari XOR tadi. Simbolnya seperti ini, begitupun dengan logikanya. Ini sama dengan di sini ya, atau. Nah, untuk XNOR ini kebalikan dari XOR. Di XOR itu jika 00 itu hasilnya 0, tapi kalau di XNOR itu hasilnya 1. Kalau di XOR itu 01 itu hasilnya 1, kalau di XNOR itu 0. Jadi kebalikan dari XOR. Seperti itu ya. Nah, simbolnya kurang lebih seperti ini. Dan ini tabel kebenarannya. Jadinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa soal supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, untuk soal yang pertama itu kita berikan misal persamaannya adalah F sama dengan dalam kurung A plus B, kemudian dikalikan dengan not A. Ini jelas ada dua inputan, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi nanti untuk tabel kebenarannya di situ ada 4 pertama yang ada, inputan yang ada. Kemudian kita lihat dulu untuk gerbang logikanya, untuk rangkaian logikanya. Kita tuliskan di sini ada not. Kita tuliskan dulu di sini not A, kemudian yang B lagi. Nah, di sini ada persamaan A plus B, kita gabungkan A plus B, penghubungnya OR, jadi simbolnya seperti ini. Kemudian, nah setelah itu kita gabungkanlah persamaan ini dengan penghubung N. Ini penghubung N. Jadi seperti ini. Ini untuk rangkaian logikanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya di sini ada 2 inputan, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kita tuliskan untuk A, B, kemudian di sini ada not A. Not A, kita tuliskan lagi not A. Selanjutnya ada persamaan apa lagi? Ada persamaan A plus B. Jadi kita tuliskan di sini A plus B. A plus B. Setelah itu baru F. F ini adalah inputannya.
outputannya, F itu persamaan dari A plus B dikali not A. Ini ada 4 inputan, berarti yang pertama kita kerjakan adalah kita berikan dulu nilai di sini 1 1 0 0, kemudian di B 1 0 1 0. Kemudian not A ini untuk aturannya tadi adalah kebalikan dari A. Jadi A-nya 1, berarti kita tuliskan 0 1 0 1. Nah, kemudian kita isi lagi A plus B. Jadi inputan A plus B. 1 1 berarti 1 1 0 berarti 1 0 1 berarti 1 0 0 berarti 0. Nah, kemudian yang akan kita kerjakan selanjutnya adalah kita kalikan A plus B ini dengan not A. 1 dikali 0 itu dapat 0. 1 dikali 1 dikali 1 itu dapat, ini harusnya 0, ya, harus 0, ini 0, ini 1, ya, ada kesalahan di sini. Kita ulang, not A kebalikan dari A, A-nya 1 berarti not A-nya 0, A-nya 1 berarti not A-nya 0. Kalau 0 berarti 1, sini 0 berarti 1. Oke, kita kembali lagi. A plus B dikali dengan not A. 1 dikali 0 itu 0. 1 dikali 0 itu 0. 1 dikali 1 itu 1. 0 dikali 1 itu adalah 0. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi untuk tabel kebenaran untuk soal yang pertama. Kemudian kita akan kerjakan soal yang kedua. Bagaimana jika 3 inputan? Jika 3 inputan, misal persamaannya adalah F sama dengan A plus dalam kurung B dikali dengan C. Nah, bagaimana dengan 3 inputan? Inputan di sini berarti 2. 3 inputan berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti di inputan di tabel kebenarannya nanti ada 8. Oke, kita buat dulu rangkaian logikanya A, B, dan C. Yang kita kerjakan pertama adalah B dikali C. Kita gabungkan, penghubungnya adalah N, berarti simbolnya seperti ini. Nah, kemudian kita gabungkan lagi. Nah, di sini itu A plus dalam kurung B dikali C. Penghubungnya adalah plus. Berarti simbolnya menggunakan simbol dari pembuka OR. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya. Kemudian kita kerjakan tabelnya. Tabel kebenarannya bagaimana? Kita tuliskan di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C. Kita garis lurus. Kemudian di sini selanjutnya kita lihat persamaan B dikali C. Tuliskan B kali C. Setelah itu baru F. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat. Ini ada 8 inputan, berarti tulisnya di sini 1 1 1 1 0 0 0 0. Kemudian yang di B 1 1 0 0 1 1 0 0. Yang C 1 0 1 0 1 0 1 0. Nah, selanjutnya kita kalikan B dikali C. 1 dikali 1 berarti 1. 1 dikali 0 berarti 0. 0 dikali 1 itu 0. 0 dikali 0 itu 0.
1 dikali 1, 1. 1 dikali 0 itu 0. 0 dikali 1 itu 0. Kemudian 0 dikali 0 itu 0. Nah, kemudian untuk mendapatkan outputnya kita kalikan A. Bukan dikalikan, ditambahkan sesuai dengan persamaannya. Kita tambahkan A plus B dikali C. 1 plus 1 hasilnya 1. 1 plus 0 itu 1. 1 plus 0 1. 1 plus 0 itu 1. Kemudian 0 plus 1 itu 1. Nah, selanjutnya 0 plus 0 itu 0. 0 plus 0 itu 0. 0 plus 0 itu 0. Nah, jadilah untuk tabel kebenaran dari persamaan A plus B dikali C. Seperti ini tabel kebenarannya, dan begini pun dengan rangkaian logikanya. Ini untuk soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita kerjakan lagi. Untuk soal nomor 3, misal bagaimana jika 4 inputan? Jika 4 inputan berarti misal soalnya itu F sama dengan AB dikali dengan CD. Berarti ini ada 4 inputan, 2 pangkat 4 sama dengan ada 16. Nah, untuk rangkaiannya bagaimana? Kita tuliskan sini A, B, C, dan D. Kita kalikan A dikali B. Ini coba kita plus saja di sini ya. A dikali B, garis lurus B, penghubungnya adalah N. Penghubungnya itu adalah N. Nah, begitupun dengan C dikali dengan D. Kemudian untuk penghubungnya itu adalah OR. Kita gabungkan. Kita gabungkan di sini. Penghubungnya OR. Nanti simbolnya seperti ini. Jelas ya untuk rangkaian logika. Nah, bagaimana dengan tabel kebenarannya? Ini ada 4, berarti nanti ada 16 inputan di situ. Kita tuliskan A, B, C, dan D. Kalau kita berikan garis lurus di sini, biar agak rapi di sini. Oke. Nah, setelah tulis seperti ini, yang selanjutnya adalah kita tuliskan persamaannya. Persamaan yang pertama tadi ada A kali B. A dikali B, kemudian yang kedua itu ada C kali D, C kali D. Kita berikan garis di sini. Nah, kemudian yang terakhir itu kita tuliskan outputnya F. Seperti ini. Oke, ini ada 16 inputan, berarti yang kita kerjakan adalah ini 1 1 1 1 1 1 1. Ada untuk satunya ada ini terlalu kecil ya. Untuk satunya itu ada 8, nolnya pun ada 8. Kita bagi 2 di situ. 16 bagi 2 berarti ada 8. Jadi satunya itu ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitupun dengan nolnya. Nolnya juga ada 8. 1 2 3 4 5 6 6 9 7 8. Nah, untuk di B-nya kita berikan di situ 4 untuk 1 dan 4 untuk 0. Artinya 1 2 3 4. 1 2 3 4 untuk nolnya. Kemudian kita berikan lagi 1 4
seperti ini. Kemudian yang C-nya itu kita berikan 1 0 1 0 1 0 0 1 0. Ini 1 0 1 0 1 0. Nah, kemudian maaf, ini ada 4 inputan ya. Saya ada keliru di sini. Oke, sorry ya. Ini harusnya 2. Gunakan 2 di sini. Sebentar, saya ini dulu tarik garis dulu. Ini harusnya 2. Untuk yang C itu 1 1 0 0 1 1 0 0. Ini 1 1 0 0. Kemudian ini 1 1 0 0. Nah, barulah untuk yang D-nya tadi 1 0 1 0. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Nah, sudah seperti ini. Barulah kita kalikan persamaannya. A dikali B. A kali B 1 kali 1 1 1 kali 1 1 1 1. Baru kita tuliskan 1 dikali 0 0. Ada 4 0 0 0. Begitupun dengan 0 dikali 1 0 0 0 0. Kemudian yang 0 lagi 0 kali 0 1 2 3 4. Nah, kemudian C dikali D lagi. 1 kali 1 1, 1 kali 0 itu 0, kemudian 0 dikali 1 itu 0, 0 kali 0 itu 0, 1 kali 1 1, 1 kali 0 itu 0, kemudian 0 0 1 0, ini 0, kemudian 0 lagi 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 itu 0 0 1 itu 0, sorry. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita kalikanlah A kali B plus C dikali D sesuai dengan persamaan. 1 1 1 1 0 itu 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0. Nah, seperti ini. Jadilah untuk yang 4 variabel. Tabel kebenaran untuk 4 variabel, begitu pula rangkaian logika untuk 4 variabel. Paham ya sampai sini ya? Saya rasa cukup untuk penjelasan soal terkait rangkaian logika, kemudian dilanjutkan dengan tabel kebenaran. Oke? Itu untuk pertemuan kali ini, itu untuk video kali ini. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas terkait aljabar boolean. Jadi cukup sekian dari saya, terima kasih.